Supaya jamaah tahu apa itu tafwid, apa itu takwil, apa itu tasbih, apa itu tajsim. Perhatikan. Ada ayat Quran atau hadis yang menceritakan tentang sifat Allah. Seperti yadullah, kalau secara bahasa tangan Allah. Ainullah, secara bahasa mata Allah, saudara. Atau dohika Rabb, atau Allah tertawa, saudara, dohika. Nah, ini bicara tentang sifat Allah. Bagaimana cara menafsirkannya? Satu, ada cara tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan makna dan hakikat sifat Allah kepada Allah dengan tujuan tanzih. Jadi kalau Allah katakan yadullah, apa maksudnya? Saudara, cara ini hanya menjawab wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu apa maksud tangan Allah. Wallahu a'lam. Tapi mereka juga nggak berani menisbahkan tangan kepada Allah. Jadi mereka mengambil sikap tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Ini thariqah yang pertama. Kedua, thariqah takwil. Apa itu takwil? Menafsirkan sifat Allah dengan makna majazi. Tapi tetap harus sesuai dengan aturan bahasa Arab yang benar. Manakala makna hakiki mustahil digunakan. Dengan tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak. Nah, contoh apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau diartikan tangan Allah, ini makna hakikinya yang namanya tangan ini. Ada jari, ada kepelan. Ini tangan, makna hakiki. Nah, menisbahkan makna hakiki kepada Allah mustahil dalam akidah Ahlus Sunnah. Kenapa mustahil? Karena ada ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Nah, karena makna hakikinya mustahil, digunakan makna kiasan, makna majazi. Tangan itu dalam bahasa Indonesia boleh enggak diartikan kekuatan? Boleh. Maka itu diartikan la yaudullah fauqa aidihim, kekuatan Allah, kekuasaan Allah di atas kekuatan mereka. Itu namanya takwil. Jelas tidak? Yang ketiga, thariqah itsbat. Itsbat ini menafsirkan sifat Allah dengan makna zahir. Tapi tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah dengan tujuan tanzih. Contoh, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka ditanya, ini apa maksud tangan Allah? Ya, makna tangan ma'ruf, kita udah tahu. Allah punya tangan, Allah yang sebut. Tapi bagaimana hakikat tangan Allah? Wallahu a'lam. Jadi mereka tetap mengartikan makna itu tangan, meyakini Allah punya tangan, saudara. Tapi mereka juga pada saat yang sama meyakini bahwa tidak ada satupun yang tahu bagaimana itu tangan Allah. Ini namanya itsbat. Nah, yang keempat, tasbih atau tajsim. Ini menafsirkan sifat Allah dengan makna hakiki. Jadi kalau disebutkan tangan Allah, ya artinya tangan Allah. Tangan Allah ya bagaimana? Ya tangan begini. Sama seperti manusia punya. Ini namanya tasbih dan tajsim. Nah, saudara, Aswaja mengambil thariqah yang pertama dan kedua. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan ikut tafwid atau takwil. Dari dulu sampai sekarang, termasuk tafsir Imam Tobari. Itu tafsir salafi, tafsir ulama salaf. Yang tertua, saudara, itu menggunakan tafwid dan menggunakan takwil. Nah, kemudian Wahabi secara teori mengambil thariqah yang ketiga. Secara teori. Tapi sayang, sejuta sayang, dalam praktek cenderung kepada tasbih dan tajsim. Secara teori mereka mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan kita. Allah juga punya mata, tapi mata Allah tidak seperti mata kita. Allah juga punya kaki, tapi kaki Allah tidak seperti kaki kita. Allah itu punya betis, tapi betis Allah tidak seperti betis kita. Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak seperti wajah kita. Kenapa mereka katakan itu? Karena dalam Al-Quran ada keterangan yadullah, tangan Allah, ainullah, mata Allah, wajhu rabbik, wajah Tuhanmu. Jadi mereka mengartikan secara zahir. Cuman hakikatnya mereka serahkan kepada Allah. Cuman begitu bicara tentang ayat lupa, mereka mentok. Karena dalam Al-Quran kan ada. Saudara, disebutkan saudara, bahwa mereka lupa kepada Allah wa nasiyahum. Dan Allah lupa kepada mereka.
Apa kita boleh mengatakan Allah juga punya sifat lupa, tapi lupanya tidak seperti lupa kita? Wah, kacau balau itu, saudara. Nah, mereka mentok begitu bicara tentang sifat ini, saudara. Nah, ini yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, dalam prakteknya, saudara, akhirnya mereka tidak terhindarkan dari aroma tasbih dan tajsim. Buktinya kita lihat, saudara. Mari kita lihat. Ini sebagai bukti saja. Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Saudara. Mereka menentang tasbih. Mereka sebetulnya ahlul itsbat. Ikut yang nomor 3. Tapi ada hal menarik. Dalam kitab At-Ta'sis Firat Asasit Taqdis. Karangan Ibn Taimiyah. Juz 1 halaman 101. Ibn Taimiyah mengatakan. Walaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulih. Tidak ada di dalam kitab Allah, Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Wala qawli ahad min salafil ummah. Tidak ada juga dalam perkataan salah seorang ulama salaf wa immatiha maupun para imam daripada umat Islam. Annahu bahwasanya Allah laisa bigismin. Allah tidak punya jisim. Wa anna sifatahu laisat aksaman wa a'radan. Bahwa Allah punya sifat itu. Nah, itu tidak punya rupa dan tidak punya bentuk. Nggak ada dalam ayat. Ini kata-kata, saudara, berarti Ibn Taimiyah membuka pintu. Saudara, karena di dalam Quran, dalam hadis, nggak ada keterangan dari ulama salaf kalau Allah itu, saudara, tidak punya jasad, tidak punya bentuk, saudara, maka nggak apa-apa. Kalau orang meyakini kalau Allah itu punya jasmani dan punya bentuk. Ada dalam kitabnya, saudara. Ini mengarah kepada penyerupaan Allah kepada makhluk. Nah, baik, yang kedua, saudara, Ibni Battuta. Ini seorang pengembara muslim yang keliling dunia, saudara. Kemudian suatu ketika dia cerita pengembaraannya di Damaskus. Ini orang Maghribi, saudara, orang Afrika, Muslim. Nah, kemudian dia katakan wakana bidims, dulu di kota Damaskus min kibar fuqaha il Hanabilah. Ada seorang fuqaha besar daripada mazhab Hambali. Namanya Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Namanya adalah Ibn Taimiyah, Kabir Syam. Dia merupakan ulama besar di negeri Syam. Yatakallamu fil funun. Dia bicara tentang aneka ragam ilmu. Luar biasa, ilmunya luas. Hanya saja, anafi aklihi syainan. Hanya saja, di dalam akalnya ada sedikit yang gak beres. Ini Ibn Battuta, ini yang cerita. Nah, terus dia cerita. Wa kuntu idzaka bidims. Saat itu, aku ada di kota Damas. Nah, fahadaratuhu yaumal jum'ah. Nah, kemudian datanglah hari Jumat. Fahadaratuhu yaumal jum'ah. Ana duduk di Damaskus pada hari Jumat. Nah, di ketika itu aku ketemu dengan Ibn Taimiyah. Wahwa ya'idun nas. Dia sedang memberikan mau'idhah kepada umat. Ala mimbaril jami'. Di atas mimbar masjid jami' Damaskus. Wa yudzakiruhum. Dan menasehati umat. Memberikan peringatan-peringatan. Fakana min jumlati kalami. Dan di antara yang dia ucapkan. Saat lagi jadi khotib di atas mimbar. Annahu qal, bahwa dia berkata. Innallaha yanzilu min sama'id dunya. Allah itu turun dari langit dunia yang pertama. Kanuzuli hada. Seperti turunnya saya dari mimbar ini. Dia turun di atas mimbar. Saya mau tanya. Itu menyerupakan Allah dengan makhluk tidak? Padahal secara teori. Ibn Taimiyah ini anti tasbih. Anti tajsim. Dalam kitabnya. Mujassim musyabih disikat habis, saudara. Tapi dalam prakteknya. Ini gara-gara torigo itsbat ini, saudara. Maka itu torigo itsbat, kalau tidak hati-hati menggunakannya, bisa mengantarkan kepada tasbih dan tajsim. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ibnul Qayyim. Dalam surat, buku kitab Bada'iul Fawaid. Juz 4 halaman 38. Saudara, kalau tadi Ibnu Battuta dalam kitabnya Ar-Rihlah. Juz 1 halaman 109 dan 110. Nah, Ibnul Qayyim sekarang. Apa dikatakan? Beliau mengatakan, Annallaha, sesungguhnya Allah, yajlisu alal arsh, duduk di atas singgasana. Wa yujlisu bijambihi, dan Allah mendudukkan di sampingnya Sayyidina Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Wa hadha huwal maqamul mahmud, inilah yang disebut magam yang sangat terpuji. Jadi Ibnul Qayyim mengartikan magam mahmud yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi. Nanti Allah duduk di singgasana, Nabi didudukin di sebelahnya Allah. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk tidak? Kalau Allah duduk di singgasana dan nabinya nanti didudukin di atas singgasana, berarti singgasananya lebih besar dari Allah.
Sebab kalau singgasananya kecil, nggak muat dong Allah duduk. Nah, kalau Allah muat duduk di singgasana, berarti singgasananya lebih besar dari Allah. Allahnya lebih kecil dari singgasana. Berarti Allah tidak akbar lagi. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, itu kalau kelompok Asy'ari bisa terima gak yang begitu? Bisa, saudara. Nah, ini faktanya. Maka itu sekali lagi, Asy'ari menerima tafwid, menerima takwil, dan menolak itsbat. Apalagi tasbih dan tajsim, saudara. Nah, inilah panjang lebar sudah saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tapi saya minta kepada semua yang hadir di sini pada hari ini, jangan penjelasan saya ini dijadikan sebagai alat, saudara, untuk memecah belah umat. Jangan dijadikan alat, saudara, untuk menghabisi atau menyerang saudara kaum Wahabi. Tidak. Saya tetap punya obsesi besar ke depan. Bagaimana seluruh kelompok umat Islam, baik itu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, maupun di luar aswajanya, mereka bersatu, bangun peradaban dialog. Jangan ngoceh-ngoceh di YouTube, jangan ngoceh-ngoceh di mimbar, saudara. Kalau ada yang kita berbeda, ayo kita duduk sama-sama, kita dialog. Dialog bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan adab. Tidak seenaknya saling mengkafirkan, saudara. Kesian umat Islam, PR kita udah banyak, saudara. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada di Jakarta. Kita perlu bersatu sesama umat Islam. Rebut ini kepemimpinan, saudara. Nah, jangan disebarluaskan di tengah-tengah umat, saling mengkafirkan di antara kita, saudara. Dikit-dikit ini dikafirkan, dikit-dikit itu dikafirkan, saudara. Nah, karena itu sekali lagi, khususnya kepada saudara-saudara saya di Wahabi, Anda ini Muslim, Anda ahli tauhid, Anda saudara kami. Dan Anda punya kitab Quran sama dengan kitab Quran kami. Anda punya kitab hadis sama dengan kitab hadis kami. Kita sama, kita sejalan. Nah, kalau Anda ingin diterima sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh kami, bersikaplah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berakidahlah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekurang-kurangnya, jangan mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Nah, ini yang kita, jadi kita aja. Kalau mereka mau dialog secara kekeluargaan, yuk duduk. Ayo dong tanya, hei aswaja, kamu tabaruk apa sih dalilnya? Coba dong saya mau lihat. Kalau nggak ada dalil kan bid'ah. Kalau bid'ah kan dolalah. Kalau dolalah kan finnar. Ente kan saudara anak. Anak nggak mau dong ente masuk neraka. Begitu dong. Nanti kita tunjukkan dalilnya. Kalau kita punya dalil, kita tunjuk dalil. Kalau kita nggak punya dalil, ya kita jangan ngotot, saudara. Kalau memang kita salah, kita kembali. Jangan kita melakukan bid'ah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga anti bid'ah. Kira-kira jelas tidak? Nah, ucapan saya ini bukan hanya untuk Wahabi, untuk seluruh mazhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo jalan bersama. Ayo mari, jangan lakukan kufrun bawah. Kalau Anda melakukan kufrun bawah, kekufuran yang nyata, pasti kami akan kafirkan. Tapi kalau baru berbeda dalam persoalan-persoalan furu, yuk duduk dialog. Jangan seenaknya Anda menghina Asy'ari, menghina Syafi'i, menghina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan. Asy'ari ini as-sawadul a'zam, mayoritas terbesar umat Islam yang ada di dunia saat ini, saudara. Makanya seperti pengalaman konferensi kemarin, nah, gara-gara sikap Wahabi terlalu agresif, sering mengkafir-kafirkan Asy'ari, akhirnya ulama-ulama Ahlus Sunnah sedunia berkumpul di kesnya dan mengeluarkan Wahabi dari aswaja. Mau apa lagi dia? Itu kan musibah buat dia. Ya sebetulnya juga kita prihatin. Kenapa kita harus pecah, saudara? Tapi inilah akibat yang harus ditelan oleh Wahabi karena terlalu agresif, demonstratif, konfrontatif, suka menyalah-nyalahkan Asy'ari, Maturidi dan lain sebagainya. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya di sini siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya kepada yang ada semua, ternyata Asy'ari aswaja ini punya dalil kuat tidak? Punya landasan bagus tidak? Apa Asy'ari sembarangan mengkafir-kafirkan orang? Berarti Sunni Asy'ari indah tidak? Lembut tidak? Santun tidak? Siap jaga Sunni Asy'ari. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Sekarang di sini kita tidak mau sia-siakan kesempatan. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa tariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa tariqun nur yabdu
معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia